Oke, teman-teman penyimak dan pendengar Fatoman Punya Cerita, kembali lagi di konten kita ya kan. Eh, ini adalah video kita Video gabut. video yang kedua kalinya. Ya udah pastilah tahu karena tidak ada narasumber. Jadi ini kita usaha untuk ada konten tapi sedikit mengeluarkan biaya. Bisa kali kopinya. Oke, kita mulai. Enggak. Gini, kopinya kopi apa dulu gitu. Kopi apa gimana? Jenisnya. Blend. Apa tuh? Blend. Tadi di Jadi, belakang kan ngomongnya kopi apa gitu. Arabica dapat masih gede, dapat sisa-sisa lah dari rezeki. Iya. Ada saudara kemarin dari Jawa Barat bawa kopi Papandayan. Waduh. Arabica Papandayan. Papandayan. Nah, kita coba mix sama kopi. Nih mic-nya, biji kopinya. Apa tuh? Coba silakan dites makan. Duh, Septi gara-gara konsep kemarin disuruh makan, saya juga disuruh makan. Makan kopi. Beneran makan ya? Ya, makan enggak apa-apa. Sah. Kak Dwi nggak makan. Enggak. Ya ditemenin dong, masa dijebak. Makan satu aja setidaknya. Kayak kacang. Oh. Jadi nggak pahit juga sih. Kemarin pahit jenis robusta gitu kan. Aku kemarin lihat Septi itu makan sama. Enggak, aku kira pahit. Ini kita proses. Ya kemarin itu juga. Udah up yang kemarin. Saya nggak ngerti. Oh, tinggal ngobrol aja, bagian editing biasanya live gitu kan karena dia lagi cuti. Udah tayang. Untuk teman-teman yang kepo silakan lihat konten sebelum ini kan. Iya. Sebelum ini. Tapi lama-lama pahit ya. Masih pahit, harga BBM naik. Duh, ngomong-ngomongin harga BBM. Itu Kak kali mancing-mancing. Ya kan Kak? Jadi kita bahas yang ringan-ringan aja. Jadi BBM berat bro. Enggak. Jadi gimana nih Kak Dwi, apa ya, dengan kemunculan tersangka dari kasus sebelumnya, apakah sudah puas? Kasus apa? Anjay. Jadi apa? Jangan ngurusin kasus lah. Oke. Mending bahas masalah hajat hidup orang banyak gitu kan. Untuk sekedar nambah wawasan, bukan bermaksud menghakimi gitu kan. Sebetulnya kan kayak gini nih kan di gunung ya kayak karena kita yang kemarin kan kontennya Kak Dwi takut ketinggian kan. Tapi berani hobinya naik gunung gitu. Gimana tuh Kak? Apa? Yang kemarin tuh kesan naik gunung. Ya, lumayan lah. Jadi termasuk training dong gitu kan. Sebelum ngasih. Enggak. Yang kemarin tuh Kak Dwi naik gunung apa penelusuran? Penelusuran. Dari penelusuran sebelum kita Desa Penari. Sebelum kita menuju ke harga BBM naik yang meresahkan masyarakat, kita enggak meresahkan. Bagi saya biasa aja. Tadi jangan gitu dong. Tadi yang bilang persepsi masyarakat umum. Kalau saya sama juga meresahkan sedikit. Jadi intinya tuh Kak ya, dari kasus penelusuran yang kemarin tuh Kak Dwi ngapain gitu? Kalau kemarin itu kan ada clue. Jadi dari sebuah sastra budaya itu ada clue yang ternyata itu berkaitan juga dengan hajat hidup orang banyak. Jadi 11-12 lah dengan harga BBM. Jangan kesana dulu. Iya, 11-12 ya, kita 11-nya nanti 12-nya gitu. Jadi dengan kita memahami sebuah wilayah gitu kan. Wilayah yang berbasis das. Das itu daerah aliran sungai. Nah, ternyata di sana ada sebuah dari tata ruang menghasilkan budaya gitu kan. Karena kalau dari sejarah historis sebuah peradaban itu tidak lepas dari sekitaran mata air. Betul kan? Betul. Kerajaan Pusendok dipindahkan ke area Jawa Timur kan juga di berdekatan meskipun kompleks jaraknya tertentu juga kita juga belum analisis ya. Tapi yang pasti itu ada arah mata air yaitu Sungai Berantas konon katanya. Kalau misalnya salah berarti ini bibir saya yang lagi nggak connect sama otak gitu kan, sama memori karena udah cukup lama juga. Nah,
Jadi peradaban itu membuktikan bahwasanya sebuah peradaban tidak lepas dari air. Betul tuh. Nah, ngomong-ngomong masalah air, ini ternyata ketika kita kembangkan ya secara ilmu pengetahuan terkait juga dengan hajat hidup orang banyak. Nah, yang kita khawatirkan itu kan krisis air. Iya. Karena air bersih itu kapasitasnya konon katanya itu enggak sampai 5% apa enggak sampai 10% dibandingkan volume air di bumi gitu kan. Nah, dari sana makanya kita harus menjaga sebuah keseimbangan kelestarian. Nah, salah satunya kita coba mencari daerah resapan air. Tunggu. Sebelum ke resapan air nih kan ya. Kan kalau nggak salah yang kita pelajarin di SD kita dulu, air itu adalah merupakan sumber daya alam yang diperbaharui. Yang diperbarui. Artinya krisis air yang dimaksud ini seperti apa, Kak? Kan umpamanya air itu kan selalu ada di bumi. Terus kenapa kok kita sibuk-sibuk sih gitu untuk meneliti terus menganalisa air gitu? Gimana tuh dari sudut pandang? Memang kalau dari sisi sebuah siklusnya itu kan siklus itu kan sudah pasti ya. Hukum semesta gitu kan. Ada penguapan dan sebagainya itu kan yang dibahas di SD gitu kan. Cuman kita kan waktu itu kan entah belum pernah atau belum menyentuh sisi perlakuan kita terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam proses sirkulasi air. Contoh cuaca. Kita kan dulu nggak sempat berpikir, yang penting air kena panas menguap, kemudian ke atas kena kondensasi atau apa istilahnya? Jadi awan. Pembekuan ya, dari uap menjadi awan, ada titik jenuh terus jatuh. Nah, di sana itu ada sebuah proses yang dalam konteks modern yang disebut global warming. Nah, penyebabnya global warming itu apa? Banyak faktor nih tentang pemanasan global. Itu kan yang kita bahas itu kan faktor ideal sirkulasi dari air itu sendiri ya, berputar dari laut. Udah mendidih belum? Diinceng dulu guys. Oh sudah ternyata guys. Oke. Ya tapi tentang global warming itu kan ya, itu kan jelas dari pemanasan global yang menyebabkan kutub es yang ada di utara dan di selatan itu kan mencair. Ya. Bukannya kita malahan senang ya jadi air itu lebih banyak. Cuma logikanya kan seperti itu. Iya. Cuma yang jadi problem itu air apa dulu? Kalau itu arahnya adalah ketika kutub itu kan apakah itu mata air bersih? Kan enggak. Kecenderungannya kan itu air laut. Apakah kita akan minum air laut? Ya kan air. Jadi kan menurut logika aku sih air jadi makin banyak itu di bumi kan. Ya. Jadi ya bukannya kita malah seneng. Jadi krisis air itu malahan menjauh. Efek sampingnya ketika misalkan pemanasan global dalam konteks ini sharing gitu kan. Kutub es mencair nih, bleng. Kita kira-kira tenggelam nggak gitu kan? Karena secara ada banyak persepsi sih gitu kan. Belum kita membahas masalah tentang geologi. Artinya geologi aktivitas lempeng bumi gitu kan. Jadi ternyata setelah nyampe di sini gitu, ini memang gambaran halu gitu. Lempeng bumi bergerak itu menimbulkan permukaan tanah naik gitu kan. Itu terbukti ketika ada bukit. Ada bukit-bukit mungkin di sepanjang kalau kita jalan dari Parijatah ke barat arah Karangsari itu kanan kiri bukit. Dan secara kalau dari sisi itu efek letusan masa ini tanah batuan nih langsung pluk jadi bukit kan enggak gitu. Jadi yang sangat memungkinkan adalah ada tumbukan kecil perlahan dari bumi yang akhirnya ngangkat menjadi sebuah bukit. Bukit ya. Bukit itu kalau dari sisi vulkanonya gitu kan. Tapi kalau dari sisi geologi yang lempeng. Kalau dari sisi es mencair kan bertolak belakang. Kalau yang geologi itu ngangkat, kalau ini kan justru malah kerendam. Itu mungkin ya sekali lagi mungkin itu efeknya lebih cenderung ke abrasi karena ombak dan sebagainya. Seperti itu. Air naik ke daratan gitu.
Nah, cuma yang kita sebenarnya pembahasan kemarin bukan ke arah sananya, tapi lebih cenderung ke tangkapan air bersihnya gitu kan. Tangkapan Nah, air. di gunung itu kan ternyata gunung itu statusnya Gunung mana menjadi sih tuh? Gunung Raung, Gunung Raung daerah? daerah X lah. Oh, daerah X. Ya, bisa Nanti disebut khawatirnya di mana tuh? di Desa Penari, coba Waduh. dicari lagi. Nah, Ya, jadi kita ke atas, Hah? seret. Nah, itu memang sudah ada pemetaan gitu kan. Jadi dipetakan titiknya sebenarnya di mana titik tengah, kita mau ke atas atau ke bawah. Setidaknya kita cek titik tengahnya dulu. Ternyata Untuk pengecekan titik tengah tuh untuk aliran airnya ada apa enggak dulu, yang atas gitu kan. Karena efeknya itu kan ada sering terjadi tremor kan, tremor yang dimaksud gempa gempa. vulkanis gitu kan. Nah, Karena di pernah daerah di gunung gitu ya? daerah dari Sempu saat itu sore kita habis acara, waktu saya geletaan, apa geletaan? Istirahat. Ya istirahat kan Tidur, bisa tidur. duduk, tiduran gitu kan kerasa gitu kan. Tremornya itu terasa. Gempanya. Gempa kecil. Kecil. Apa itu maksudnya? Bukan letusan, Enggak, cuma hanya apa itu sampai kerasa sampai di Patoman atau enggak di cuma di sekitar sana desa terdekat gitu kan. Nah, itu menunjukkan bahwasannya ada aktivitas vulkanik gunung, gitu aktivitas kan. gunung gitu ya. Nah, dari efek itu tadi kan otomatis kan itu mengubah kontur dari tanah, baik yang di dalam maupun di luar. Ketika gempa kan pasti ada yang bergeser dan akhirnya menimbulkan sebuah rongga kan gitu kan. Iya, Bisa jadi rongganya semakin besar atau justru yang tadinya rapat menjadi renggang. Nah, itu yang menyebabkan ketika kita sampai di titik turun dari tebing itu, air yang sungainya ada gitu kan, tapi airnya nggak ada. Sungainya maksudnya Besar, sungai mati gitu. Sungai apa gimana? pasif bukan mati. Airnya Airnya nggak ada. tapi aliran sungainya ada. Sungainya ada, batuannya ada, air terjunnya juga ada. Tapi airnya nggak ada. Airnya nggak ada. Kenapa tuh penyebabnya? Itu menunjukkan ketika mungkin di zona normal air itu kan ada gitu kan. Tapi seharusnya ada, tapi karena faktor gempa, kegempaan vulkanis, akhirnya menimbulkan rongga, akhirnya ngeresep. Airnya turun, menyerap ke tanah gitu kan. Sampai di titik tertinggi dari yang sekarang, akhirnya kita turun. Itu dikhawatirkan apa tidak? Air masuk ke tanah? Untuk sementara belum, karena di dalam rongga itu ada resapan, ada kayak semacam. Berarti ada kayak kantong itu di dalam tanah kantong untuk air. menampung air. Itu sebenarnya ada sebuah makna filosofis, kantong air itu yang menghidupi kita gitu kan, dengan adanya sumber mata air. Berdampak. Tergantung. Kan itu di pegunungan kan, kita kan di daerah bawah gitu. Lembah. Iya, di lembah gitu, di daerah dataran rendah. Itu berpengaruh nggak? Seharusnya kan pikiran kita kan sebagai orang awam kan sumber air itu udah pasti ada di gunung, yang kita lihat-lihat di TV itu kan air-air mineral itu kebanyakan kan diambil dari gunung gitu. Cuma ya itu tadi, ketika ada titik jenuh, tekanan airnya lebih besar, sedangkan tanah yang di pinggir itu ada efek gempa dan sebagainya, akhirnya menjadi ambrol gitu kan, apa kayak tekanannya, daya tekan penghalangnya ini jebol, itu yang bahaya. Yang airnya semua potensi ya, tapi itu masih potensi kan, karena gini, bukan ramalan, bukan apa, tapi dari siklus periodik kita bisa melihat. Periodiknya gimana tuh biar siklus periodik itu berkala. Misal setiap 1 tahun itu ada gempa, ya kan, gempa. Oh, dari pengalaman sebelumnya? Iya, dari pengalaman sebelumnya. Itu ya yang sebenarnya ramalan itu bukan sebuah menjudge akan terjadi itu, tapi potensi itu ada. Waspada ya. Dengan dasar pengalaman sebelumnya, dari tahun-tahun sebelumnya. Salah satu contoh. Ilmu Titen ya? Ya. Salah satu contoh gunung meletus. Kan ada periodiknya nih. Masing-masing karakter gunung itu berbeda. Maksud? Iya. Masing-masing karakter gunung itu beda. Jadi dari luasan kawahnya, kemudian dari ketinggiannya, kemudian dari karakteristik vulkanisnya. Itu berpengaruh pada karakter gunung tersebut. Misalnya kayak Merapi itu cenderung lebih sering. Jangan yang jauh-jauh, yang dekat aja dulu biar aku waspada. Lebih sering. Merapi lebih sering karena karakteristiknya memang harus lebih sering. Karena? Ya karena memang harus lebih sering. Gimana nih, nggak valid nih. Gimana tuh, kenapa dia harus lebih sering gitu? Karena lebih sering ibaratkan gini, kalau misalkan Anda ya habis makan, kalau nggak buang air besar ya apa kira-kira?
ya sembelit rusak pada pencernaan atau Nah, gimana gitu. itu kurang lebihnya seperti itu. Maka ada karakteristik gunung yang memang harus meletus. Aduh, meletus gitu. Nah, termasuk jadi ada siklus yang harus sering, ada Tapi yang berkala, menurut pengalaman Kak Dwi nih, karakter gunung yang dekat, soalnya juga saya takut gitu. Karakter di Ijen, Raung itu gimana? Apakah belum diketahui atau gimana? itu 2016 apa 17 Kan ya? Merapi ya? Bukan, Ijen nggak Merapi? bukan unggup-unggup, Unggup-unggup. Ijen. Jadi ada berapa gunung sih dulu di Banyuwangi ini, Dul? Satu, Ah, apa? Ijen Purba. Ijen aja. Iya, karena Terus unggup-unggup itu anak gunungnya anak gunung habis meletus das gitu kan. Akhirnya ini asumsi ya. membuat gunung baru gitu. Jadi aliran lubang yang menyebabkan vulkanis itu bergeser ke Rawang. Yang luas yang keluar Gunung barunya yang aktif itu di sisi Rawang gitu kan. Karena apa? Itu terbukti dari luas kaldera. Ketika kita mungkin kita di peta itu kan di Google Map atau mungkin di Google Earth itu bisa dilihat lingkaran bekas letusannya itu seluas berapa. Jadi Gunung Ijen dulu itu gunung berapi, tapi sekarang udah setara, kemungkinan seera dengan Gunung Rinjani Purba dan Toba. Toba itu kan dua dari bawah, kemungkinan dari bawah itu langsung dari letusan besar gitu Gunung kan. Toba itu kan dia sampai menyebabkan jadi danau kan? Iya. Ya semacam itu gitu kan. Artinya kalau kita entah sekian terus Krakatau juga kan anak gunungnya ada. Sama. Jadi prosesnya kayak gitulah. Ya kurang lebihnya. Jadi makanya di sini ini akhirnya sebuah asumsi ya. Asumsi dalam artian ketika kita belajar ilmu pengetahuan tentang gunung, kemudian tentang geografi, geologi dan sebagainya, ternyata pengalaman saya gitu kan, real. Itu bukan berarti SD itu pelajarannya nggak bermanfaat gitu kan. Tapi kita belum menemukan titik temu ketika masing-masing disiplin ilmu terakumulasi menjadi sebuah menyikapi fakta yang sebenarnya. Contoh, dulu saya kimia itu blast gitu kan. Waktu SMA. Bukannya nggak bisa dengar mohon maaf Pak Fadl. Aduh. Tapi sangat bermanfaat dulu. Dulu memang saya itu tidur waktu pelajarannya Pak Fadl, namanya Pak Fadl masih ingat. Karena pelajarannya beliau itu setelah olahraga. Setelah olahraga kan makan. Lapar dong. Habis makan, masuk gitu kan. Jadi tidur. Tapi justru mimpi. Tapi justru ketika tidur, memori kita itu benar-benar nangkapnya itu maksimal. Maksimal. Jadi penjelasannya Pak Fadl tentang ilmu kimia meskipun saat itu saya itu nggak paham, tapi ternyata ketika saya sedikit bergerak di pertanian mau tidak mau akhirnya lebih cepat mengeluarkannya. Lebih. Ini tentang mungkin ya sekali lagi mungkin karena belum terbukti secara ilmiah karena ini hanya pengalaman saya gitu kan. Jadi bukan untuk direkomendasikan ketika adik-adik SMP, SMA ketika mendengarkan pelajaran tidur semua kan enggak. Asumsi. Ya asumsi. Asumsi pribadi. Iya. Dari pengalaman gitu. Dari pengalaman gitu kan. Jadi secara psikologis memang ketika kita berada di zona trance ya kita nggak terbebani sama pikiran macam-macam itu masuk lebih maksimal. Nah dari sana akhirnya apa kebatuan ketika kita ketemu batu kita itu bisa mengidentifikasi itu jenis batuan apa. Ada vulkanis, ada kandungan kimianya, faktornya ini dan sebagainya. Kenapa ada batu receng, ada yang padat dan sebagainya. Itu bisa akhirnya